PIPK terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat internal terkait dengan manajemen suluk, pembinaan salik. Nah, sisi lain ke eksternal yang pelan-pelan dijalankan oleh PIPK adalah tentang program community development. Per hari ini community development itu ada di dua wilayah, yaitu di Bandung Selatan dan di Bandung Barat atau Bandung Utara. Untuk Bandung Selatan fokus di pendidikan dengan adanya rumah baca dan rumah belajar. Nah, untuk Bandung Utara yang dilakukan adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Program pertanian yang dilakukan oleh tim Komdev PIPK yang bertugas di Bandung Barat adalah dengan melakukan pertanian. Kita mencoba menanam tanaman sayuran yang masih anorganik. Kita bertani di Desa Pasir Angling dengan menggunakan mulsa plastik sedemikian rupa yang itu tuh bisa meningkatkan efisiensi menanam 3 kali lipat lebih besar hasilnya dibanding dengan menggunakan tanah biasa begitu ya. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan di Bandung Barat atau Bandung Utara ini adalah bakti sosial. Yang kita lakukan di sini kemarin ini misalnya program kurban. Nah, yang baru di bulan Mei 2014 ini adalah kita program pertanian mencoba untuk bergerak ke pertanian dan ternak pola organik. Kenapa kita dengan pertanian organik? Pertama, kita memanfaatkan seluruh biomasa yang ada di sekitar area pertanian. Jadi biomasa adalah semacam sisa dedaunan, sisa pepohonan yang kita bisa manfaatkan untuk dikomposisi ulang. Ada namanya nanti ada zat dekomposer gitu ya, diurai kembali untuk menjadikan pupuk secara alami. Demikian juga kemanfaatan organik adalah mengembalikan kesuburan tanah yang semula dia akan mengalami kejenuhan karena faktor tadi, pupuk sintetis dan pupuk anorganik tadi, maka akan mematikan unsur zat renik di dalam tanah. Nah, ini kita hidupkan. Kenapa? Fungsinya adalah akan mengurai mineral-mineral yang di dalam tanah yang mengalami kebekuan, kita urai untuk bisa diserap oleh akar. Demikian juga untuk peternakan organik. Jadi ketika kita bicara pertanian, maka sebenarnya di dalamnya tidak terpisah dengan peternakan. Kenapa demikian? Karena kita bisa memanfaatkan hasil kotoran dan feses dari peternakan itu untuk kita urai lagi, kita ubah menjadi pupuk organik buat pertanian. Terus kemudian peternakan dari mana makannya? Kita juga bisa memanfaatkan hasil limbah ketika panen. Ada daunan yang kita potong, kita ramu lagi buat pakan buat peternak. Beberapa waktu lalu kita sudah lakukan pembuatan bokasi ya, atau pupuk organik. Bokasi adalah singkatan dari bahan kaya akan sumber hayati sebagai pupuk dasar organik. Kemudian juga kita telah juga meramu dengan pestisida organik. Itu yang telah kita lakukan. Demikian juga untuk kita coba peternakan. Dalam hal ini kita memanfaatkan beberapa sapi perah di sana dengan pola pakan yang organik dan sedang kita pantau. Kemudian juga kita nyoba untuk fattening, penggemukan kambing, ada 4 ekor, kita coba dengan pola organik juga. Itu yang kita lakukan. Saya dari Ketua Kelompok Hijau Lestari Daerah Pasir Angling Desa Suntenjaya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Paramarta yang telah bersedia untuk bisa memberikan penyuluhan di daerah kami untuk mengembangkan pupuk organik. TSP sekarang mungkin di daerah kami mulai jarang dan harganya sangat mahal. Sekarang ada alternatif lain dari komunitas ini yang mungkin untuk mengembangkan kompos seperti ini di belakang.
kebutuhan air untuk pengairan di areal tanam mereka, khususnya di Holti ini, di Pasir Angkling tidak ada persoalan tentang sumber air. Kenapa demikian? Karena di atasnya adalah masih cukup banyak, cukup melimpah sumber mata air yang mengalir ke arah bawah, ke arah kampung. Tidak demikian untuk yang di Kampung Areng, Desa Cibodas, justru mereka tidak cukup suplai kebutuhan air untuk tanaman produksi hortikultura. Sehingga boleh dibilang pola tanamnya sangat menggantungkan cuaca. Manakala terjadi musim penghujan, maka mereka akan secara serta-merta menanam seluruh areal yang biasa mereka tanam. Akan tetapi ketika musim kemarau atau halodo, maka mereka berhenti menanam. Kebutuhan air ini sebuah peluang untuk kita melakukan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian. Kita sudah diskusi cukup panjang dengan teman-teman. Akhirnya kita akan mencoba yaitu semacam pompa mekanis yang bisa menaikkan air di Sungai Cikapundung Hulu ke atas. Yang sekarang sedang kita mulai untuk pabrikasi. Tentu kita dalam konteks mencoba untuk melakukan inovasi yang tepat guna.